Aku menunggu setengah jam sampai toko bunga itu buka. Tapi 1 jam kemudian aku belum berhasil memilih. Tak ada yang mantap. Penjaga toko itu sampai bosan menyapa dan memujikan dagangannya. Ketika hampir aku putuskan untuk mencari ke tempat lain, suara seseorang perempuan menyapa. "Mencari bunga untuk apa, Pak?" Aku menoleh dan menemukan seorang gadis cantik, usianya di bawah 25 tahun. Atau mungkin kurang dari itu. "Bunga untuk ulang tahun. Yang harganya sekitar berapa, Pak?" Harga tak jadi soal. "Bagaimana kalau ini?" Ia memberi isyarat supaya aku mengikuti. Ia menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali aku lewati dan sama sekali tak menarik perhatianku. Itu saya sendiri yang merangkainya. Mendadak, bunga yang semula tak aku lihat sebelah mata itu berubah. Tolol kalau aku tidak menyambarnya. Langsung aku mengangguk. "Ya, ini yang aku cari." Dia mengangguk senang. "Mau diantar atau dibawa sendiri?" "Bawa sendiri saja." "Tapi berapa duit?" Ia kelihatan bimbang. "Berapa duit?" "Maaf, sebenarnya ini tidak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinkan lagi." "Tidak, aku mau ini." "Bagaimana kalau itu?" Ia menunjuk ke bunga lain. "Tidak, ini tidak dijual." "Kenapa?" "Karena dibuat bukan untuk dijual." Aku ketawa. "Sudah, katakan saja berapa duit." 1 juta, kataku bercanda. Dua apa? 2 juta. Aku melongo. Mana mungkin ada bunga berharga 2 juta. Dan bunga itu jadi semakin indah. Aku mulai penasaran. Jadi benar-benar tidak dijual? Tidak. Aku pandangi dia dan dia tersenyum seperti menang. Lalu menunjuk lagi bunga yang lain. "Bagaimana kalau itu?" Aku sama sekali tak menoleh. Aku keluarkan dompetku, lalu memeriksa isinya. Kukeluarkan semua. Hanya 900.000. Jauh dari harga. Tapi aku taruh di atas meja berikut uang receh logam. Dia tercengang. "Bapak mau beli?" "Ya, tapi aku hanya punya 900.000. Itu juga berarti aku harus jalan kaki pulang. Aku tidak mengerti bunga. Tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga kamu yang tak dijual ini." Dia berpikir, setelah itu menyerah. "Ya sudah, Bapak ambil saja. Bapak perlu duit berapa untuk pulang?" Aku terpesona, tak percaya. "Bapak perlu berapa duit untuk ongkos pulang?" 20.000 cukup." "Rumah Bapak di mana?" "Cirendu." "Cirendu kan jauh." "Memang,
tapi dilewati angkot. Bapak mau naik angkot bawa bunga yang aku rangkai? Habis naik apa lagi? Tapi angkot, apa salahnya? Bunga sebagus itu dia tidak akan berubah meskipun naik gerobak. Bukan begitu? Oh, kamu tersinggung. Bunga kamu dibawa angkot. Kalau begitu, aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki bawa bunga? Ya, hitung-hitung olahraga. Dia menatap tajam. Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150 untuk ongkos taksi. Aku tercengang. Kurang. Tidak. Itu bukan hanya cukup untuk naik Bluebird, tapi juga cukup untuk makan double BB di BKPIN. Dia tersenyum cantik sekali. Silakan, Bapak perlu kartu ucapan selamat di bunga? Tidak, dia berpikir. Jadi, bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan pada seseorang. Memang, untuk diberikan pada seseorang yang dicintai mestinya. Ya jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Diambil dari puisi siapa begitu yang terkenal. Misalnya Khalil Gibran. Aku terpesona lalu mengangguk. Setuju. Tapi tolong dicarikan puisinya dan sekaligus dituliskan. Ia cepat ke belakang mejanya, mengambil kartu. Sebaiknya Bapak saja yang menulis. Tidak, kamu. Ia tersenyum lagi, mungkin merasa lucu, lalu menyorotkan sebuah buku kumpulan sajak. Aku menolak. Kamu saja yang memilih. Tapi saya tidak tahu yang mana untuk siapa dulu. Pokoknya yang bagus, yang positif. Cinta, persahabatan, atau sayang. Semuanya. Ia tertawa, lalu menulis. Tampaknya ia sudah hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika ia menunjukkan tulisannya, aku terhenyak. Itu bukan sajak Gibran, tapi kalimat yang ditarik dari sajak di beranda itu. Angin tak berembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Aku terharu. Pantas Nelson Mandela mengaku mendapat inspirasi untuk bertahan selama 26 tahun di penjara Robben karena puisi. Bagus. Aku tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air mataku menetes dengan sangat memalukan. Cepat-cepat ku hapus. Saya juga sering menangis membacanya, Pak. Iya? Ya, tapi sebaiknya Bapak tanda tangani sekarang. Nanti lupa. Aku menggeleng. Aku kembalikan kartu itu kepadanya. Kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu yang tadi menulis. Tapi itu untuk Bapak. Ya memang. Ia bingung. Kamu tidak mau menandatangani apa yang sudah kamu tulis. Tapi saya menulis itu untuk Bapak. Makanya ia kembali bingung. Kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat aku? Dia bengong. Aku memang tak pantas diberi ucapan selamat. Jadi bunga ini untuk Bapak. Ya. Bapak memilihnya untuk Bapak sendiri? Ya, apa salahnya? Bapak yang ulang tahun? Ya. Dia menatapku tak percaya. Kenapa? Mestinya mereka yang mengirimkan bunga untuk Bapak. Mereka siapa?
Ya keluarga bapak, teman-teman bapak, anak bapak, istri bapak, atau pacar bapak. Mereka terlalu sibuk. Mengucapkan selamat tidak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi, aku beli bunga untuk diriku sendiri dan ucapkan selamat untuk diriku sendiri karena kau juga tidak mau. Aku ambil uangku dan letakkan lebih dekat ke jangkauannya. Lalu aku ambil bunga itu. Terima kasih. Baru sekali ini aku ketemu bunga yang harganya 900.000. Aku tersenyum untuk meyakinkan dia bahwa aku tak marah. Percakapan kami tadi terlalu indah. Bunga itu hanya bonusnya. Aku sudah mendapat hadiah ulang tahun yang lain dari yang lain. Tapi sebelum aku keluar pintu toko, dia menyusul. Ini uang bapak, katanya, memasukkan uang ke kantong bajuku sambil meraih bunga dari tanganku. Bapak simpan saja. Kenapa? Kan sudah aku beli. Aku raih bunga itu lagi, tapi dia mengelak. Tidak perlu beli, ini hadiah dariku untuk bapak. Dan aku mengantar bapak pulang. Tunjukkan saja jalannya, itu mobilku. Dia menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang seperti nyengir di depan toko. Aku pemilik toko ini. Aku terkejut, sejak itulah hidupku berubah.